Pada pertemuan ini, Ibu ingin menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Mungkin sudah ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Dari penjelasan Ibu barusan mengenai teks eksplanasi, kalian sudah mendapatkan gambaran tidak tentang teks eksplanasi itu? Dan Ibu ingin bertanya, ada berapa jenis teks eksplanasi di sini? Ya, teks eksplanasi itu ada dua jenis. Teks eksplanasi yang berisi tentang fenomena alam dan teks eksplanasi yang berisi fenomena sosial. Ibu beri contoh. Teks eksplanasi fenomena alam biasanya itu teks yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa tentang gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dan untuk teks eksplanasi yang menjelaskan terjadinya suatu fenomena alam, fenomena sosial itu biasanya banjir, kenakalan remaja, anak tawuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Mungkin dari anak-anak sekalian sudah membaca materi sebelumnya tentang ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dari ciri-ciri yang pertama, kita sudah dapat membedakan bahwasannya teks eksplanasi itu berisi informasi berdasarkan fakta, tidak berdasarkan hayalan atau kreativitas kita. Teks eksplanasi ini merupakan informasi atau fenomena alam yang benar-benar terjadi di daerah kita atau di lingkungan kita. Misalkan kita ingin membuat teks eksplanasi fenomena alam, yaitu tentang meletusnya Gunung Semeru di Lumajang. Fenomena sosial tentang banjir di Jakarta. Itu bukan sebuah hoax atau bohong kalau ada informasi tentang banjir di Jakarta, karena memang sudah banyak informasi yang menjelaskan terjadinya banjir di Jakarta. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Dan yang keempat, bersifat informatif. Maksudnya, teks eksplanasi ini tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca, karena tujuan dari teks eksplanasi ini hanya untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Selanjutnya mengenai struktur teks eksplanasi. Sudah ada yang tahu struktur teks eksplanasi itu apa saja? Ada berapa struktur dalam teks eksplanasi itu? Ya, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Ibu ingin menjelaskan yang pertama dulu, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Dalam istilah lain, kalau identifikasi fenomena ini adalah latar belakang terjadinya suatu fenomena itu. Dan yang kedua, proses kejadian, berisi penyampaian mengenai proses bagaimana fenomena terjadi atau sebab akibatnya fenomena itu terjadi. Selanjutnya, ulasan. Ulasan berupa komentar
atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dalam tanda kutip, itu kesimpulannya. Kali ini, Ibu ingin memaparkan atau memberi contoh teks eksplanasi itu apa, agar pemahaman kalian itu lebih paham dan lebih jelas tentang struktur teks itu apa, ciri-ciri teks itu apa, jenis-jenis teks itu apa. Dari contoh itu juga nanti kalian bisa menjadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menulis teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi tentang air laut. Teks tadi itu termasuk jenis fenomena alam atau fenomena sosial. Teks eksplanasi tadi itu termasuk fenomena alam. Karena apa? Karena air laut yang asin itu bukanlah buatan dari manusia, tetapi memang itu fenomena alam. Ya, ciri-ciri teks itu ada 4. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan mengapa di dalam teks ini tentang air laut ini dikatakan fakta? Karena air laut merupakan informasi yang memang benar terjadi di lingkungan kita, bahwasanya air laut itu memang rasanya asin dan penyebabnya kita tidak tahu. Oleh sebab itu, teks eksplanasi ini menjelaskan sebab dan akibat terjadinya suatu fenomena alam. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu berisi informasi yang bersifat keilmuan. Maksudnya, dari contoh teks tadi yang bersifat keilmuan itu dijelaskan bahwa air laut asin karena mengandung 3,5%, artinya dalam 2,5 liter atau 2.500 ml air laut terdapat 60 gram garam. Nah, tentu keterangan tadi yang Ibu sampaikan itu bukanlah orang sembarangan yang bisa menyampaikan bahwasanya berapa persen garam yang terkandung dalam air laut tersebut. Tentu para ilmuwan atau para peneliti yang sudah meneliti kadar garam yang terdapat dalam air laut. Oleh sebab itu, dalam ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua berisi informasi yang bersifat keilmuan. Sudah paham? Dan ciri-ciri yang ketiga menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Dari teks tadi kan termasuk fenomena alam ya. Nah, dari teks tadi itu menjelaskan penyebab air laut asin yang diakibatkan air hujan, karena air hujan di daratan mengandung garam mineral. Dalam teks tadi juga dijelaskan bahwa garam mineral terdapat dalam batuan dan tanah. Garam dari daratan yang terbawa air akhirnya berkumpul di laut sehingga laut dipenuhi garam mineral dari seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, laut itu airnya asin. Ciri-ciri yang terakhir yaitu bersifat informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Teks eksplanasi ini hanya memberikan informasi kepada kalian, pengetahuan kepada kalian bahwasanya air laut terjadi asin disebabkan karena hal yang tadi Ibu jelaskan. Ternyata itu disebabkan oleh air hujan dari daratan di mana tanah dan batuan itu mengandung garam mineral sehingga berkumpul di laut, akhirnya air itu menjadi asin. Dan, Ibu ingin bertanya tentang struktur teks eksplanasi dalam contoh yang Ibu berikan tentang air laut ini. Yang dimaksud identifikasi fenomena atau pernyataan umum itu yang bagian mana? Paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf terakhir? Ya, pernyataan umum itu ada di
paragraf pertama, karena di dalam paragraf pertama ini menjelaskan pengertian laut terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwasannya laut adalah kumpulan air yang menghubungkan satu benua dengan benua lain dan satu pulau dengan pulau lain. Laut merupakan kumpulan air yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi. Dan mengapa air laut itu asin? Itu identifikasi fenomena. Dan untuk struktur yang kedua tentang teks eksplanasi atau proses kejadian, itu yang paragraf di mana? Benar, paragraf berikutnya, di mana paragraf berikutnya itu menjelaskan secara rinci berapa gram kandungan di dalam air laut dan akibatnya air laut menjadi asin itu disebabkan oleh hal apa, sebagainya. Dan untuk ulasan berupa apa tadi? Berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya atau kesimpulan. Itu berada di paragraf berapa? Ya, biasanya kesimpulan itu ada di paragraf akhir. Dalam teks ini ditandai dengan kata jadi, proses mengalirnya air sambil membawa garam mineral dari daratan, penguapan air laut, dan aktivitas ombak pemecah karang yang membawa garam membuat air laut menjadi asin. Baik, menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, menjelaskan ciri-ciri teks, menjelaskan jenis-jenis teks, dan menjelaskan struktur teks. Dan tugas kalian itu selanjutnya itu keterampilan menulis teks eksplanasi. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.